Jadi, kalau kita lihat kan stimulus yang dilakukan pemerintah itu dengan berbagai cara ya, baik melalui sektor moneter maupun sektor Mhm. fiskal yang langsung. Kalau sektor fiskal yang langsung kan salah satunya, dengan BLT, bansos, itu kan langsung ya dirasakan oleh masyarakat. Tetapi ada stimulus fiskal yang berkoordinasi dengan moneter, tapi tujuannya ujungnya juga tetap ke sektor real, tetapi melalui sektor keuangan. Nah, dengan penempatan dana pemerintah itu tadi kan Bu Sri Mulyani sudah menyebutkan ya di dalam tayangan itu bahwa tujuannya adalah untuk mengakselerasi pertumbuhan kredit ke sektor real. Jadi, pemerintah sudah banyak sebetulnya mengucurkan, nah tetapi itu memang kita telah melakukan FGD dengan beberapa pelaku itu bahwa kadangkala dalam penyalurannya itu memang masih banyak kendala. Jadi artinya ketika pemerintah sudah di-set seperti ini, tapi nanti di lapangan Mhm. itu ada juklak-juknis yang kadang itu menjadi menghambat. Itu mungkin yang perlu menjadi perhatian karena sebetulnya kalau Oke. alokasi-alokasi dari pemerintah itu sudah banyak ya dan sudah berbagai macam, tetapi tadi untuk benar-benar terwujud menjadi, kenaikan kredit di sektor real ataupun penurunan suku bunga di masyarakat yang betul-betul dirasakan efeknya oleh masyarakat itu yang kadang-kadang masih terkendala gitu, Mbak. Jadi itu yang Oke. perlu jadi perhatian. Berarti dengan kata lain, harus ada stimulus tambahan dong dengan kerjasama begitu ya dengan Kemenkyu dan Heeh. juga Bank Sentral begitu seperti apa, Sebetulnya Mbak Telisa Anda stimulusnya melihatnya? sudah Karena kan kalau dari Bank Indonesia sendiri sebenarnya sudah mengeluarkan beberapa stimulus ya, suku bunga kita juga iya, sudah rendah, kemudian BI juga sudah SBN mengeluarkan. juga sudah, beli SBN begitu. Nah ini seperti apa? Dampaknya juga belum terlalu banyak terlihat signifikan. Betul. Jadi ini kan begini, stimulus itu sebenarnya menurut saya sudah banyak dan kita perlu evaluasi dulu sebelum mengucurkan lagi. Karena kan stimulus ini ada biayanya ya. Artinya entah dibiayai oleh, hutang atau dibiayai oleh pencetakan dari secara moneter. Nah itu kan harus hati-hati juga ketika kita, mendesain stimulus ya. Artinya stimulus itu memang diperlukan, tapi kita lihat dulu yang kemarin-kemarin kan sudah banyak sebenarnya. Nah terus bagaimana efektivitasnya? Jadi yang lebih dibutuhkan itu sebetulnya pengawasan di lapangan, apa saja kendala-kendala bottleneck dan ini nggak bisa, betul harus ada koordinasi, tidak bisa BI, hanya dengan Kemenkyu saja, tetapi juga bagaimana Mhm. juga OJK, karena yang menjadi pengawas sehari-hari perbankan kan OJK, karena ini kan banyak lewat perbankan. Nah, bagaimana nih banknya itu benar-benar merealisasikan uang yang sudah diberikan oleh pemerintah tersebut. Nah, Oke. bagaimana? Karena jangan lupa bank itu selalu patuh kepada peraturan-peraturan di Basel III ya, Basel III Oke. yang itu sangat rigid dan biasanya sangat complicated. Jadi mereka harus tetap menjaga governance. Nah, ketika ini dikucurkan, mereka harus mendorong apa? Nah, itu mereka tetap harus mematuhi, juklak-juknis. Nah, dengan adanya dana-dana ini kan dibutuhkan cepat nih, Pak Presiden juga pengen selalu itu adalah cepat untuk nyampe ke masyarakat. Hari ini masyarakat butuh itu harus sudah ada. Tapi dalam praktek ternyata banyak laporan dari masyarakat tidak seperti itu, karena tadi masih belum ada kejelasan terkait dengan aturan dan sebagainya. Karena dana-dana ini dikhawatirkan tadi Bank BUMN ya, penempatan di Bank BUMN PEN ya, penempatan uang negara di BUMN. Nah, Ya, itu, ya. akan diaudit juga oleh BPK terkait dengan governance-nya. Oke. Nah, itu biasanya juga bank menjadi lebih hati-hati dalam menyalurkan gitu loh. Nah, karena kehati-hatiannya itu sometimes kadang-kadang memang menjadi, ada persyaratan-persyaratan administratif yang ditetapkan. Nah, itu kadang yang membuat, masyarakat menjadi, kesulitan gitu. Jadi memang harus dicari Mmm. titik tengahnya bagaimana tetap governance, tapi tidak menyebabkan menjadi berbelit-belit sehingga terhambat, sehingga belum dirasakan efek. Jadi kalau menurut saya, ini bukan hanya semata stimulusnya yang kurang, itu belum tentu kurang karena sudah cukup banyak, tapi bagaimana pelaksanaan dan implementasinya itu loh. Jadi pada Oke. implementasinya harus betul-betul dibicarakan dengan OJK dan pengawas-pengawas banknya, serta dengan banknya sendiri bagaimana untuk ini lebih bisa diterima oleh masyarakat supaya ini nyampe nggak sia-sia gitu. Kita sudah Ya, mengeluarkan stimulus benar sekian, Mbak sudah Telisa. berutang sekian, sudah dibeli SBN oleh BI Ya. sekian, tapi belum berdampak ke masyarakat secara realnya gitu loh, di implementasinya